Veda Ega Pratama, anak Gunung Kidul yang menggemparkan Eropa. Spielberg, Austria, siapa sangka dari belantara sirkuit kecil di Asia Tenggara, muncul seorang pembalap muda yang kini menggebrak panggung Red Bull Rookies Cup di jantung Eropa. Namanya Veda Ega Pratama. Remaja asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini mencuri perhatian dunia usai aksinya yang dinilai cemerlang dalam seri balap di Red Bull Ring. Di antara sorotan kamera yang awalnya lebih tertuju pada para pembalap unggulan seperti Brian Uriarte, tiba-tiba Veda melesat ke garis depan. Bukan hanya dengan kecepatannya, tetapi dengan strategi dan kendali emosi yang luar biasa. Di mata publik balap Eropa, Veda bukan hanya anak baru dari Asia. Ia adalah pengganggu ritme, disruptor sistematis yang berhasil membongkar dominasi Eropa dengan pendekatan balap tak lazim. Tidak gegabah, tidak terburu-buru, ia bermain dalam ritme sendiri. Dari sisi pedok, aura ketenangannya menjadi perbincangan hangat di antara para teknisi, mekanik, dan komentator. Seorang pembalap yang mampu bermain sabar di level ini sangat langka, terlebih dari kawasan Asia Tenggara. Ketika strategi mengalahkan mesin, Veda versus Uriarte. Tak ada yang menyangkal keunggulan teknis Brian Uriarte. Ia dibesarkan dalam sistem akademi KTM, dilengkapi dengan akses teknologi terbaik dan pemahaman mendalam tentang sirkuit Red Bull Ring, yang tak lain adalah markas besar timnya. Namun, semua keunggulan itu justru menjadi bumerang saat berhadapan dengan Veda. Dari awal lomba, Veda memilih untuk tidak langsung menyerang. Ia menjaga jarak psikologis. Dalam istilah balap, ini disebut shadowing, menguntit lawan pada jarak yang cukup dekat untuk mengganggu, tapi tidak terlalu dekat untuk dianggap sebagai ancaman langsung. Dan teknik ini terbukti efektif. Beberapa kali Uriarte tampak gelisah, sering menoleh ke belakang, mencoba membaca gerak Veda, dan mulai kehilangan ketenangan. Sebuah kesalahan kecil yang berulang akhirnya menggiringnya pada manuver beresiko tinggi di tikungan terakhir, nyaris menjatuhkan motornya. Bagi Veda, itu bukan keberuntungan, itu adalah jebakan yang telah disiapkan matang-matang. Detik-detik ketika Red Bull Ring tertunduk diam. Red Bull Ring biasanya menjadi arena perayaan bagi tim-tim besar Eropa, tiba-tiba menjadi saksi bisu atas keheningan yang menegangkan. Di sektor terakhir tikungan cepat, para penonton menahan napas saat Brian Uriarte melakukan manuver agresif untuk menyalip dari sisi dalam. Manuver itu nyaris fatal, bannya kehilangan traksi dan motornya hampir keluar lintasan. Tapi momen itu bukan sekedar kesalahan teknis. Di baliknya, ada tangan dingin Veda Ega Pratama yang memancing emosi sang unggulan. Ia menciptakan celah ilusi, celah yang seolah memberi kesempatan padahal merupakan perangkap psikologis. Di tribun, beberapa fans Uriarte mulai gelisah. Tapi dari pit lane Indonesia, sorak-sorai kecil mulai terdengar. Mereka tahu sang pembalap muda tidak sedang bermain keras, tapi sedang bermain cerdas. Inilah balapan yang bukan soal kecepatan tertinggi, tapi tentang siapa yang bisa mengendalikan permainan dari balik helmnya. Masterclass dari Gunung Kidul, Ribalta angkat topi. Salah satu komentar paling mengejutkan pasca race datang dari Dani Ribalta, pelatih senior Red Bull Rookies Cup yang telah menemani banyak pembalap muda menuju Moto3. Ia menyebut penampilan Veda sebagai kelas master. Bagi Ribalta, Veda bukan hanya pembalap cepat, tapi juga teknisi balap alami yang mampu membaca suhu lintasan, karakter ban, bahkan gerakan tubuh lawan. Dalam wawancaranya, Ribalta memuji kemampuan Veda untuk tetap tenang di bawah tekanan besar. Ia seperti bidak catur yang tahu kapan harus bertahan dan kapan menyerang, ujarnya. Komentar ini bukan hanya sanjungan. Dalam dunia balap, pernyataan dari Ribalta bisa menjadi penanda lahirnya bintang besar. Bahkan, ia menambahkan bahwa Veda adalah salah satu pembalap paling matang yang pernah ia lihat dalam 1 dekade terakhir. Sebuah pernyataan yang membuktikan bahwa Veda tak datang ke Eropa hanya untuk belajar. Ia datang untuk bersaing. Uriarte gagal kuasai rumah sendiri. Brian Uriarte bukan pembalap sembarangan. Ia adalah rising star KTM, dijagokan untuk menjadi kampiun di musim ini dan tampil di rumah sendiri dengan dukungan penuh tim pabrikan dan fans lokal. Namun, semua keunggulan itu runtuh di hadapan tekanan senyap dari Veda. Sejak lap awal, Uriarte berusaha mengendalikan jalannya balapan. Ia mengambil posisi depan, mengatur ritme, dan memaksa pembalap lain untuk mengikutinya. Tapi, hanya satu yang tak bergeming, Veda.
Ia tidak tergoda untuk menyusul secara frontal. Ia menempel dengan jarak presisi tinggi seperti bayangan yang tak bisa ditinggalkan. Dan seperti dikatakan oleh seorang pengamat balap di pedok, kadang yang paling menakutkan bukan suara bising mesin, tapi keheningan seorang pembalap yang tak bisa kamu singkirkan dari cermin belakang. Dan benar saja, pada akhirnya bukan Veda yang kehilangan fokus, justru Uriarte yang goyah. Jika Spielberg menjadi panggung kejutan, maka seri berikutnya di Misano diproyeksikan sebagai ujian karakter sejati. Sirkuit yang dikenal melahirkan para legenda ini kini bersiap menyambut pertarungan lanjutan antara dua nama yang sedang membakar semangat Red Bull Rookies Cup, Veda Ega Pratama dan Brian Uriarte. Tidak seperti Spielberg yang cenderung berpihak pada Uriarte, Misano adalah tanah netral. Tak ada keunggulan geografis atau tekanan lokal. Hanya lintasan sepanjang 4,2 km yang siap menguji siapa yang paling tangguh dalam segala aspek, teknik, strategi, konsistensi, dan mental. Veda datang ke Italia bukan sekadar untuk menantang Uriarte, tapi untuk mengukuhkan bahwa kemenangannya di Australia bukan kebetulan. Ia ingin membungkam seluruh keraguan bahwa pembalap dari Asia Tenggara bisa konsisten bersinar di panggung tertinggi. Dengan kepala tegak dan aura percaya diri, Veda kembali berdiri di pedok seperti seorang pejuang yang siap menulis babak baru sejarahnya. Ujian berikutnya tak lagi soal adaptasi, melainkan soal pembuktian. Asia Tenggara di ujung trofi, Veda bukan lagi underdog. Bagi sebagian pengamat, kemenangan di Spielberg hanyalah lonceng pertama. Namun, jika Veda mampu menaklukkan Misano, maka lonceng itu akan bergema sebagai sinyal revolusi. Asia Tenggara selama ini dikenal sebagai penonton setia dalam kancah balap dunia. Banyak pembalap dari kawasan ini kesulitan menembus sistem pembinaan Eropa yang terstruktur dan eksklusif. Tapi, Veda datang menantang seluruh struktur itu. Tanpa dukungan pabrikan besar, tanpa koneksi istimewa, ia masuk lewat kerja keras, jam terbang dan mental petarung. Maka, ketika ia mulai menyalip satu demi satu pembalap unggulan, bukan hanya penonton Indonesia yang berdiri. Jutaan pasang mata dari Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam mulai memperhatikan namanya. Veda bukan lagi hanya milik Indonesia, ia telah menjadi simbol harapan kawasan. Jika ia menembus Moto3 lewat jalur prestasi, maka pintu akan terbuka bagi puluhan, bahkan ratusan talenta muda Asia lainnya. Duel filosofi, mesin versus otak. Red Bull Rookies Cup musim ini, tanpa disadari, telah menyuguhkan tontonan langka, benturan dua filosofi balap. Di satu sisi, Brian Uriarte mewakili kekuatan sistem, didukung akademi KTM, perangkat simulasi mutakhir, strategi tim berbasis data real-time, dan akses ke riset teknologi tinggi. Di sisi lain, Veda datang sebagai anak mandiri yang membangun instingnya dari pengalaman hidup, bukan dari software. Yang satu mengandalkan power dan presisi buatan pabrikan, yang lain mengandalkan feeling, adaptasi, dan permainan mental. Ketika keduanya bertemu di lintasan, hasilnya bukan sekedar adu kecepatan, tapi pertarungan intelektual tentang siapa yang paling bisa membaca situasi dan berani mengambil risiko di waktu yang tepat. Dan sejauh ini, justru pembalap dari Gunung Kidul lah yang unggul. Keputusan-keputusannya lebih bersih, lebih terukur, dan lebih menghancurkan secara psikologis. Dunia balap kini punya cerita baru, kecepatan bukan segalanya, dan otak bisa mengalahkan algoritma. Pengaruh sosial, Veda jadi ikon baru anak muda. Di luar lintasan, gaung nama Veda Ega Pratama kini mulai menembus batas dunia balap. Di media sosial, video highlight-nya viral di TikTok, Instagram, dan YouTube. Hashtag Veda versus Uriarte menjadi trending, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara Asia. Anak-anak muda mulai menjadikannya ikon baru, bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena sikapnya. Tenang, fokus, rendah hati, dan tak pernah menyalahkan kondisi. Ia menjawab segala keraguan lewat performa. Tidak ada drama, tidak ada koar-koar. Veda mengajarkan pada generasinya bahwa skill bisa mengalahkan status. Ia datang dari latar yang sederhana, tumbuh dari sirkuit-sirkuit kecil yang minim fasilitas, tapi kini duduk sejajar dengan calon-calon elit MotoGP masa depan. Efek domino mulai terlihat, sekolah-sekolah balap di Indonesia mulai dibanjiri pendaftar. Industri apparel mulai melirik kerjasama, bahkan sponsor-sponsor dari luar negeri mulai bertanya siapa manajer Veda.
Dalam diam, Veda sudah menciptakan pergeseran budaya. Menuju final sejati, Misano pertarungan tak terelakkan. Dan kini semua mata tertuju ke Misano. Jika Spielberg adalah kejutan, maka Misano adalah klimaks. Ini bukan lagi sekedar seri lanjutan, ini adalah pertarungan dua benua, dua pendekatan, dua masa depan. Uriarte pasti datang dengan misi balas dendam, tapi Veda tidak takut. Ia telah membuktikan bahwa tekanan bukan sesuatu yang membuatnya goyah, justru menjadi bahan bakar. Misano akan menjadi ajang pembuktian siapa yang mampu menjaga ritme, siapa yang bisa tetap jernih dalam tekanan, dan siapa yang mampu menutup musim sebagai legenda baru. Jika Veda menang di sini, maka catatlah hari itu sebagai sejarah. Hari ketika pembalap Indonesia berdiri di atas sistem Eropa, bukan karena belas kasih, tapi karena dominasi. Dunia akan mengakui bahwa Veda Ega Pratama bukan sekedar talenta eksotis dari Asia. Ia adalah ancaman nyata. Ia adalah pembalap masa depan, dan mungkin ia adalah juara dunia berikutnya.